Selamat pagi Pak Christian, salam sehat selalu. Pagi, salam sehat. Baik, saya izin memanggil dengan Pak Christian ya. Boleh, ya. Baik. Nah, Pak Christian ini terkait dengan festival produk hasil hutan bukan kayu. Nah, bisa diceritakan seperti apa gambaran festival ini, Pak Christian? Ya, jadi begini, saya lihat aja apa yang latar belakangi dulu. Gitu. Jadi sebelumnya selamat pagi para pendengar semua. Bahagia bisa terlibat di dalam penyampaian inovasi kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harus mengetahui bahwa luas hutan di Nusa Tenggara Timur itu seluas 1,7 juta hektar. Terdiri dari hutan konservasi seluas 521.000, hutan lindung seluas 684.000, dan hutan produksi seluas 536.000. Nah, dengan luasan 1,7 hektar ini, kami berpikir bahwa masyarakat harusnya dapat sejahtera dari kawasan hutan. Karena kita ketahui bahwa yang namanya hutan, pasti di dalamnya itu ada pohon, ada sumber air, ada tanaman-tanaman, kemudian tanahnya subur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, masyarakat sekitar kawasan harus dapat turut serta dalam pengelolaan hutan. Nah, latar belakang inilah yang mendorong kami untuk menggerakkan ini adalah mengembangkan ekonomi kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mulai tahun lalu, 2021, kami sudah bergerak dengan konsep koperasi kawasan hutan. Kenapa koperasi? Karena koperasi adalah badan ekonomi untuk bangsa Indonesia. Itu. Karena apa? Karena filosofi koperasi itu adalah kerjasama dan gotong royong. Itulah sebetulnya roh daripada persatuan Indonesia. Dan, nah, dengan konsep koperasi, kami menyatukan kelompok tani hutan untuk mulai melakukan produksi terhadap hasil hutan bukan kayu, mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai memproduksi hasil hutan. Nah, bukan hanya hasil hutan bukan kayu dalam bentuk produk makanan, obat-obatan, dan lain-lain, tapi juga jasa lingkungan, yaitu ekowisata. Sekarang sudah mulai terbuka ekowisata di lokasi kawasan hutan. Ya, kalau di Kabupaten Kupang kita bisa lihat di Bendungan Rakanamo ada ekowisata, ada flying fox di situ. Kemudian di Patung Nasi kami juga sudah buka ekowisata. Kemudian di TTU kami buka Weluan. Kemudian di Labuan Bajo kami buka ekowisata Webogo. Kemudian di beberapa tempat lainnya. Gitu. Nah, termasuk juga hasil hutan bukan kayu. Di Kabupaten Kupang, kawasan hutan Silu, kami memproduksi jabu mente yang sekarang sudah di packing dan sudah siap untuk dipasarkan, dan sudah dipasarkan. Dan kemudian di TTU itu juga kami sudah memproduksi minyak kayu putih, kemudian madu di Kabupaten Alor, kawasan hutan Alor itu minyak kayu putih, kemudian di Labuan Bajo itu ada souvenir bambu, ada madu juga, kemudian di Sumba Barat Daya ada jahe, yang semuanya itu sudah siap dikonsumsi, atau kalau itu produk non konsumsi itu sudah siap digunakan. Nah, dari produk-produk itulah kami menggagas ini harus kami buat dalam satu festival. Kenapa dengan festival? Karena produk-produk hasil hutan kayu ini yang nanti akan kita masuk ke dalam pasar. Sekarang kalau kita bicara pasar, itu ada juga termasuk pasar digital, ya, kita jual secara online dan lain-lain. Nah, pada akhir tahun lalu kita juga bersyukur dengan semangat teman-teman
pendamping melalui penyuluh hutan itu kita dilibatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ikut serta dalam pameran kopi di Turki. Oke. Nah, itu perwakilan dari NTT itu adalah pendamping kelompok tani hutan dari UPTD Ngada, ya, UPTD Ngada atas nama Angelina Igo. Jadi yang bersangkutan itu kami utus mewakili NTT dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengikuti pameran kopi di Bajawa. Nah, dan luar biasa, kopi kita diterima dan sudah terjadi letter of intent terhadap 3 buyer ketika mengikuti pameran di Turki. Ini sebagai bukti bahwa produk hutan itu ada banyak yang berminat. Jadi memang tidak selamanya hasil hutan ini hanya kayu saja Pak ya, tapi bisa dibudidayakan dengan hasil hutan lainnya yang ini bisa menjadi tambahan ekonomi nih bagi masyarakat itu sendiri nih Pak Christian ya. Iya betul. Betul. Jadi memang yang kita hindari sebetulnya kayu, karena kayu itu kan menjaga tutupan hutan. Nah tapi di bawah atau di celah kayu itu sebetulnya potensi masih banyak potensi yang kita bisa tanam tanpa kita harus menebang kayu. Tanpa merusak hutan itu sendiri nih Pak Christian ya. Merusak hutan itu sendiri. Okay. Nah untuk festival ini sendiri Pak, apakah baru pertama kali dilakukan ataukah ini sudah yang kesekian kalinya nih Pak Christian? Ya, festival ini untuk Nusa Tenggara Timur baru kita lakukan. Baru pertama kali Pak ya? Pertama kali ya, kita lakukan pertama kali. Nah, kenapa memilih Labuan Bajo nih Pak? Kemudian apa saja hasil hutan produksi yang akan dipamerkan nantinya nih? Karena kita tahu tadi disampaikan bahwa kopi dari UPTD Ngada ini bahkan terkenal sampai ke Turki dan diminati juga nih ya Pak Christian. Ya, baik. Jadi kami sekarang mendorong seluruh UPTD pengelola hutan, PTD KPH, CNTT, kita ada 22 UPTD lengkap, setiap kabupaten ada. Nah, saya menggerakkan bahwa setiap KPH, setiap UPTD KPH itu minimal punya satu produk. Mulai tahun lalu itu gagasan itu sudah saya sampaikan bahwa setiap UPTD itu punya satu produk. Nah, tapi ternyata bukan hanya satu produk, ada yang 2, ada yang 3, termasuk jasa ekowisatanya. Nah, ini harus kami satukan dalam satu semacam pameran, tapi kita istilahnya kita festival. Nah, kemudian kenapa kita tentukan Labuan Bajo? Kita ketahui bahwa Labuan Bajo sekarang menjadi kawasan wisata dunia, gitu. Nah, oleh karena itu festival ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kalangan kehutanan, tapi ini terbuka untuk masyarakat umum dan juga wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Itu yang penetapan kami di Labuan Bajo itu. Dan ini juga menjadi agenda kesatuan dalam rangka persiapan G20. G20. Baik. Nah, berarti nih Pak Christian ya, pihak-pihak lain juga selain 22 UPTD di Kabupaten Kota NTT, mereka bisa ikut nih memasarkan hasil yang mereka peroleh dari kawasan hutan mereka. Dan bagaimana caranya? Kemudian kapan ini waktu tepat pelaksanaan festival tersebut Pak Christian? Ya, betul sekali. Jadi kami juga memang fokusnya itu adalah produk hutan, itu fokusnya, supaya kita punya branding yang yang betul gitu kan. Ya, lineal nih Pak ya, sama-sama kawasan hutan ya, hasil hutan ini ya Pak ya. Nah, kemudian, tapi kami juga mendapat dukungan juga, nanti kita juga akan dilibatkan jasa-jasa wisata dan pihak perhotelan, travel dan lain-lain untuk bisa terlibat dalam festival ini. Karena ketika kita bicara hutan, di situ juga ada potensi wisata. Nah, ini juga kita akan ikut memperkenalkan potensi-potensi wisata apa yang ada
di kawasan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Jadi itu Iya. maksud dari penetapan di Labuan Bajo. Berarti ini goal yang ingin dicapai juga sekaligus dengan pengembangan pengembangan ekonomi kawasan hutan nih Pak Christian ya bagi Iya, betul masyarakat sekali. setempat. Oke. Kemudian ini sejauh mana progresnya persiapan ya? Belum disampaikan juga nih kapan pelaksananya ini Pak waktu untuk festival tersebut. Iya, jadi mulai tahun lalu sebetulnya kami sudah mulai rancang kegiatan festival ini, mulai rancang kegiatan. Kemudian mulai Januari ini kami sudah mulai pembentukan panitianya. Oke. Kemudian Januari ini juga kami mulai melakukan penjajakan untuk kerjasama dengan pemerintah Pemda Manggarai Barat. Kemudian juga dengan pemangku kepentingan yang ada di Manggarai Barat. Selanjutnya bersama stakeholder terkait, kami akan menentukan jadwal pasalnya. Memang acara-acara kami itu April. Oke, April 2022 Pak ya? Ya, tapi itu nanti tergantung daripada kesepakatan pihak dari Pemda sendiri, dan juga ini jangan sampai ada agenda-agenda yang memang harus kita padukan gitu. Oke, Jadi baik. Tapi respon dari Pemda Manggarai ini bagaimana Pak terkait dengan usulan dan juga rencana untuk melakukan festival hutan hasil bukan kayu nih Pak? Ya, kalau dari dari Pemda sendiri sangat antusias, gitu ya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan festival yang akan kita laksanakan pada tahun ini, sangat mendukung sekali. Dan oleh karenanya dukungan itu kita tidak bisa abaikan, kita harus intens melakukan pendekatan kepada bupati khususnya dan jajarannya. Oke. Jadi masih dalam proses nih Pak ya, kita berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan nih Pak Christian ya. Iya, harapan seperti itu. Nah ini baru pertama kali dilaksanakan festival ini. Apakah nanti akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya ataukah bagaimana ini Pak Christian? Ya, jadi harapan kami sebetulnya ini akan bisa berlangsung gitu ya, akan bisa berlangsung. Dan event ini sebetulnya juga bisa membuka ruang bagi UPTD kabupaten-kabupaten yang ikut nanti untuk juga paling tidak mulai membuka galeri-galeri di setiap kabupaten, galeri hutan di kabupaten. Apabila memang kita tidak bisa selenggarakan lagi misalnya pada tahun-tahun berikutnya, tapi paling tidak galeri-galeri yang ada di setiap kabupaten nanti, galeri hutan maksudnya yang akan dibuka di setiap kabupaten, nah itu juga akan dapat menjadi ajang festival lokal setempat di setiap kabupaten. Jadi akan semakin berkembang lah akses pasar bagi produk hutan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan. Baik. Nah kemudian Pak, bagaimana Pak Christian melihat nih hasil kawasan hutan di Nusa Tenggara Timur? Karena tadi disampaikan juga ketika nanti ada festival, UPTD yang ada di NTT ini bahkan mempunyai 2 produk yang akan dipasarkan, kemudian ada yang mungkin lebih. Nah secara garis besar nih, hasil hutan di NTT ini seperti apa? Apakah menjanjikan atau bagaimana nih Pak Christian? Ya, baik, Mas Sidin. Memang harus ada kolaborasi antar pemangku kepentingan gitu ya, bukan jadi yang memikirkan kawasan hutan itu bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama UPTD-nya, tapi juga ini erat kaitannya dengan unit pariwisata, erat kaitannya dengan pemerintah masyarakat desa, erat kaitannya dengan perindustrian, koperasi dan lain-lain. Ini sebetulnya adalah proyek kolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, oleh karenanya dengan tadi saya sampaikan di awal, luasan 1,7 hektar hutan ini harusnya menjadi kekuatan ya, menjadi sumber produksi itu, sumber produksi bagi masyarakat, bagi sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Jadi berarti memang menjanjikan ya, cukup berpotensial nih Pak Christian. Ya, seperti yang saya gambarkan ya, bahwa salah satu produk itu sudah pameran di Turki. Kemudian juga kalau untuk pameran-pameran lokal itu yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu setiap tahun ada untuk tingkat nasional.
Baik. Ya, tapi kalau untuk ke luar negeri belum. Kalau madu NTT itu luar biasa, ya kami selalu supply madu itu keluar NTT untuk madu kawasan hutan, madu Oke. hutan ya. Baik, yang terakhir nih Pak Christian ya, bagaimana Anda melihat dengan payung hukum yang diberikan untuk melindungi, merawat dan melestarikan hutan supaya jangan sampai nih ada ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab, penebangan liar dan lain sebagainya, sehingga hutan kita benar-benar ini aman, terlindungi dan bisa memberikan hasil yang baik yang pada akhirnya juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Baik, ini poin yang terakhir sebetulnya. Terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara hutan, maka dalam benak kita pasti urusan konflik, gitu kan? Jadi konflik tenurial, konflik dalam kawasan. Oke. Nah, tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan yang namanya adalah perhutanan sosial. Apa maksud perhutanan sosial? Perhutanan sosial itu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat bisa masuk ke dalam kawasan hutan untuk mengelola secara legal. Secara legal. Nah, oleh karenanya, apa yang kita bicarakan tadi, memproduksi hasil hutan bukan kayu, itu dikerjakan oleh kelompok tani hutan yang masuk dalam skema perhutanan sosial. Nah, dengan gerakan perhutanan sosial inilah, maka masyarakat saat ini mulai sadar bahwa kami tidak bisa mengelola kawasan hutan secara ilegal, ya, karena itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Nah, oleh karena sekarang banyak masyarakat secara kelompok itu berlomba-lomba untuk mengurus perizinan perhutanan sosial. Nah, ini jadi. Nah, memang kami sedang mendata berapa banyak penurunan konflik ketika skema perhutanan sosial ini menjadi skema kelembagaan produksi yang telah mengelola hasil hutan bukan kayu, gitu. Jadi kami sedang mendatanya. Baik, terima kasih Pak Christian untuk informasinya pagi hari ini. Kita selalu berharap bahwa hasil hutan yang luar biasa ini bisa memberikan peningkatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat dan juga bagi negara sendiri kita Pak ya. Dan masing-masing dari kita bisa sadar nih bagaimana untuk mencintai, merawat dan melindungi serta melestarikan hutan. Sukses untuk festivalnya Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, salam rimba, salam lestari untuk kita semua. Oke, salam rimba juga nih Pak Christian. Ya.